siksaan pada sangkakala kelima. Jadi Bapak Ibu, saya mau kita semua memperhatikan bahwa sekali lagi sangkakala kelima ini adalah belum sangkakala terakhir. Berarti rapture itu belum terjadi di masa siksaan yang berat ini. Makanya dalam Matius pasal 24 saya pernah sampaikan kepada saudara berulang kali, sesudah siksaan yang berat ini, maka ada meterai ke-6, lalu meterai ke-7 isinya 7 sangkakala. Ya. Nah, puji Bapak Yahweh. Nah, saudara, kita akan melihat dulu dasar ayatnya. Ya, mungkin ayat ini atau perikop ini jarang dibahas di dalam gereja saudara atau kehilat. Ya, karena memang ya kalau kita baca ya memang mengerikan Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi saya mau bilang bahwa ini belum sampai di sangkakala akhir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Wahyu 9 ayat 1 sampai 4. Dan malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya telah diberikan kunci ke sumur Abisos, dan dia membuka sumur Abisos itu, dan asap membumbung dari lubang itu seperti asap dari tungku yang besar, dan matahari dan angkasa dijadikan gelap karena asap dari lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke bumi, dan kepada mereka diberikan wewenang sebagaimana kalajengking di bumi memiliki wewenang. Dan kepada mereka dikatakan agar jangan merusak rerumputan di bumi, ataupun segala yang hijau, ataupun semua pepohonan, kecuali hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya. Oke, haleluya. Saudara lihat, waktu malaikat kelima meniup sangkakalanya, di situ ada satu peristiwa yang mengerikan, saudara ya. Di mana ada sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi. Dan kalau bicara bintang ini, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Henok, itu juga seperti gambaran malaikat yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepada bintang itu ya diberikan kunci sumur Abisos. Ini Abisos apa, saudara? Jurang maut. Ya, alam maut. Dan bintang itu atau malaikat itu dia membuka sumur Abisos itu. Lalu jurang maut itu terbuka dan ada asap membumbung dari lubang itu seperti asap dari tungku yang besar. Dan matahari dan angkasa dijadikan gelap karena asap dari lubang itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam peristiwa sangkakala kelima ini ada satu peristiwa yang mengerikan sekali, karena dari Abisos itu terbuka, lalu keluarlah belalang-belalang ke bumi. Dan belalang ini, saudara, mereka diberikan wewenang sebagaimana kalajengking. Ya, mereka itu akan menyiksa manusia. Tetapi di situ dikatakan orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim. Ya, nanti saya akan lanjut dulu ya, baru saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam sangkakala kelima ini peristiwa mengerikan ya, ketika jurang Abisos itu dibuka, saudara. Ya, maka keluarlah makhluk-makhluk seperti belalang, tapi ekornya itu seperti kalajengking, dan menyiksa manusia yang tidak memiliki meterai Elohim. Nah, saudara, di dalam kamus kitab suci atau Strong Concordance, ya, kita akan melihat, saudara, di situ mengenai sumur, ya. Karena dikatakan di situ seperti sumur, ya. Nah, itu di dalam bahasa Yunaninya, ya. Saudara boleh lihat di layar, ya. Nah, itu prear. Prear itu seperti kayak lubang sumur, ya. Yaitu digambarkan seperti apa, saudara?
lubang tanah, ya, atau juga dikatakan seperti tangki atau sumur. Secara kiasan itu berbicara sebagai jurang atau penjara. Nah, ini yang dibilang sepertinya mungkin ini Hades, Bapak Ibu, alam maut, ya. Dan dari Hades itu, dari penjara itu keluar ada binatang-binatang, saudara, yang menyerupai belalang, tetapi ekornya itu seperti kalajengking. Jadi makhluk-makhluk ini keluar dari jurang Abisos, jurang maut, menyiksa manusia, saudara, yang tidak memiliki meterai Elohim di dahi mereka. Perhatikan, kalau dibilang mereka ini akan menyiksa umat orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya, itu berarti, Bapak Ibu, di masa itu ada orang-orang yang memiliki meterai, ya, saudara lihat. Makanya teori mengenai bilang rapture terjadi di meterai kelima itu menurut saya kurang tepat, saudara. Bukan sesat, tapi kurang tepat. Karena peristiwa meterai kelima saja sudah lewat, sekarang sudah ada di sangkakala kelima. Waktu sangkakala kelima ditiup, isinya saudara apa? Binatang-binatang dari Abisos ini keluar. Menyengat manusia, menyiksa manusia, dikatakan yang tidak punya meterai Elohim di dahinya. Nah, berarti ada orang-orang di masa itu yang memiliki meterai, yang tidak disiksa oleh binatang tersebut. Nah, begitu ya, saudara. Jadi kalau kita membaca kitab suci, ya kita juga harus punya pemahaman. Kalau dibilang binatang ini tidak menyiksa orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim, berarti ada orang-orang yang memiliki meterai Elohim di saat sangkakala kelima ini yang tidak disengat atau disiksa oleh binatang ini, saudara. Ya. Nah, berarti saya boleh ambil satu kesimpulan bahwa di sangkakala kelima ini peristiwa rapture itu belum terjadi. Mengapa? Karena binatang ini menyiksa hanya orang-orang yang tidak punya meterai Elohim. Sedangkan orang-orang yang punya meterai Elohim tidak disiksa, saudara, ya. Nah, saya mau mengajak saudara untuk melihat kata meterai di situ. Saya pernah bahas mungkin dahulu, ya. Kata meterai, coba kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, itu adalah spragis. Spragis ini adalah segel meterai, ya. Cetakan segel atau apa yang disaksikan oleh segel, bukti atau sebagai bukti. Nah, asal kata dari spragis ini adalah dari kata praso, sebuah meterai atau pagar perlindungan, ya. Atau sebagai tanda privasi atau keaslian. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak diganggu atau disiksa oleh binatang ini, yaitu mereka yang memiliki yang namanya spragis atau praso, meterai kepemilikan atau sebagai tanda sesuatu yang asli, sebagai tanda privasi atau satu milik properti atau milik kepunyaan daripada Elohim Yahweh. Ya, sekali lagi, yang tidak disiksa oleh binatang itu hanya mereka yang memiliki meterai atau segel atau tanda kepemilikan atau sesuatu yang asli dari Yahweh Elohim. Nah, itu ya. Mereka lah yang tidak disiksa oleh binatang itu. Nah, jadi Bapak Ibu, meterai itu adalah segel atau pagar perlindungan yang dibuat oleh Elohim untuk melindungi milik kepunyaannya. Jadi orang-orang yang tidak disiksa oleh binatang itu, yaitu yang keluar dari jurang Abisos tadi, hanya mereka yang punya meterai kepemilikan, yang masih asli, yang masih menjadi miliknya Elohim, belum dirusak, atau sama sekali yang tidak punya meterai itu ya pasti akan dibinasakan atau akan disiksa oleh binatang itu, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa di mana rapture belum terjadi. Nah, ya. Oke, saya akan mulai jawab sambil saya menjawab pertanyaan di YouTube. Apakah berarti sekarang sudah melalui semua meterai? Belum. Mengapa?
Saya pernah jelaskan di pengajaran yang lalu tentang nubuatan itu ya, 70 kali 7 masa. Meterai pertama Bapak Ibu, waktu dibuka itu isinya adalah kuda putih yang keluar dengan busur. Saya pernah jelaskan. Bapak Ibu boleh saksikan nanti, lihat di video tentang Wahyu keberapa itu yang tentang meterai pertama. Meterai pertama kuda putih yang membawa busur itu adalah berbicara Mesias palsu. Atau yang kita kenal dengan anti-Hamasia yang membawa perjanjian damai palsu. Nah, kalau meterai pertama ini dibuka, otomatis pembinasa keji, anti-Hamasia itu akan menyatakan diri dengan perjanjian damai palsu 1 kali 7 masa yang nanti akan diberlakukan sehingga bangsa Israel itu bisa membangun bait suci di Yerusalem. Nah, tanda-tandanya sudah ada ke sana. Saya sampaikan tentang Kores, bagaimana rezim Islam yang nanti akan dirubuhkan, lalu akan bangkit kembali kerajaan Persia. Lalu di sini saudara, akan terbuka jalan di mana bangsa Israel, seperti di zaman dahulu. Di zaman Daniel, ada maklumat di sana. Raja Kores yang memimpin Persia, mengeluarkan maklumat untuk pembangunan bait suci di Yerusalem. Nah, hal ini akan terjadi sesuai dengan Pengkhotbah 9 ayat yang pertama. Segala sesuatu di bumi ini tidak ada yang baru. Semua itu yang pernah ada. Jadi ini akan terjadi pengulangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah melewati semua meterai? Belum. Karena tanda meterai masuk yang pertama itu harus muncul. Si kuda putih ini akan membawa perjanjian damai palsu. Oke ya. Lalu ada yang bertanya siapakah kedua saksi yang turut memerangi anti-Hamasia yang ya, 2 saksi ya, saya pernah sampaikan ya. 2 saksi itu berdasarkan kitab Sakaria. 2 pohon zaitun itu berbicara artinya orang Israel. Dia harus orang Israel, 2 orang ini harus Israel. Dalam kitab Sakaria dibilang bahwa mereka adalah 2 orang, 2 pohon zaitun yang berdiri di hadapan Elohim semesta alam. Jadi kalau dibilang Elia dan Henokh itu bukan Israel saudara. Belum zamannya Israel. Karena Henokh itu keturunan ke-7 kan dari Adam. Ya, setelah itu di bawah-bawahnya baru ada Israel. Sejak dari zaman Abraham dan berlanjut Ishak, Yakub baru lahirlah Israel. Jadi kalau dibilang kitab Sakaria 2 pohon zaitun yang berdiri di hadapan Elohim semesta alam, maka saya yakin 2 orang ini bukan orang di luar Israel. Yang pertama itu sudah pasti Elia. Yang kedua, saya sangat yakin itu Musa. Mengapa Bapak Ibu? Karena waktu Yeshua berubah wujud di satu gunung, di situ ada tampaklah Musa dan Elia datang kepada Yeshua waktu dia sebelum disalibkan. Nah, mereka yang berdiri di hadapan Elohim semesta alam, Yeshua HaMasiah, di atas bukit itu ketika dia berubah. Ya. Nah, jadi Elia dan Musa itu benar-benar adalah pohon zaitun. Adalah benar-benar orang Israel asli. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Apakah wujud asli dari binatang yang keluar dari Abisos berbentuk fisik atau secara roh? Kalau saya bilang Pak April ini berbentuk fisik. Mengapa? Karena dia itu akan menyiksa manusia daging. Jadi bukan siksaan secara roh atau mental, tidak. Tapi di situ benar-benar jelas adalah makhluk-makhluk yang secara wujud fisik. Dan itu jelas dilihat oleh Yohanes. Seperti belalang tapi ekornya itu ada kalajengking. Seperti ekor kalajengking ya. Nah Bapak Ibu, jadi orang-orang yang tidak disiksa oleh binatang ini adalah mereka yang memiliki meterai. Ada janji pemeliharaan atau perlindungan di sana. Karena tadi saya sampaikan tentang meterai. Meterai itu berbicara apa? Hak kepemilikan. Bapak Ibu yang di kota-kota pasti sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Saya membahas tentang bagaimana hak kepemilikan dari Bapa Yahweh di dalam DNA kita yang berusaha dirusak oleh Satan atau iblis. Nah, itu yang diincar. Makanya saya pernah sampaikan di kota-kota Pilar dalam seminar akhir zaman bahwa betapa penting kita memegang teguh, mempertahankan meterai kepemilikan
Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam hidup kita. Jangan sampai kita saudara kehilangan meterai itu, ya. Oke. Biasanya saudara, benda-benda yang bersifat pribadi itu akan diberi segel agar tidak dapat dilihat atau diambil oleh orang lain. Ya, jadi kalau Bapa Yahweh menciptakan saudara dan saya pernah sampaikan, di dalam diri kita, khususnya dalam darah kita, dalam DNA itu ada meterai kepemilikan nama Yod He Waw He di sana, atau Yahweh. Jadi setiap orang yang menjadi milik Bapa Yahweh itu dimeteraikan oleh namanya yang tertulis di dalam DNA kita. Dan ini yang diupayakan oleh Satan untuk dihapus. Mengapa? Supaya nanti di sangkakala kelima ini, kita nggak usah bicara dulu tanda binatang, di mana murka Elohim itu akan dicurahkan. Tetapi di sangkakala kelima saja ini, makhluk-makhluk yang keluar dari jurang maut ini, Abisos, mereka akan keluar, Bapak Ibu, dan menyiksa orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim. Ya, sebentar saudara ya, ini mic-nya bermasalah. Oke, kita lanjutkan. Jadi orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim itu disiksa saudara oleh makhluk-makhluk yang keluar dari jurang Abisos ini. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, kalau mereka yang memiliki meterai Elohim di saat sangkakala kelima ini, mereka aman, dilindungi, seperti tadi makna yang saya sampaikan tentang meterai. Jadi ada perlindungan seperti hak kepemilikan, privasi yang dilindungi oleh Bapa Yahweh sendiri, sehingga orang-orang yang memiliki meterai ini, mereka aman di dalam perlindungan. Perintahnya itu hanya untuk kepada orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim. Nah, oke, saudara, mari lihat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Mari sama-sama kita melihat 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Ya, saya akan bacakan buat saudara ya. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Dan dia yang meneguhkan kami bersama-sama kamu ke dalam HaMashiach, dan yang mengurapi kami adalah Elohim. Dia pula yang telah memeteraikan kita dan yang telah memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi, saudara dan saya adalah milik kepunyaan dari Elohim Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, kita dimeteraikan dan diberikan satu jaminan melalui Ruach HaKodes di dalam hati kita. Ada meterai daripada Elohim itu di dalam hidup kita, saudara. Melalui kematian Yeshua HaMashiach di kayu salib, dia mengembalikan semua meterai yang tadinya dirusak oleh iblis di dalam Kejadian pasal 6, di mana di situ ada terjadi percampuran DNA antara DNA manusia yang punya nama Yod He Waw He bercampur dengan DNA-nya malaikat jatuh, melahirkan keturunan-keturunan Nefilim atau raksasa. Nah, lewat pengorbanan Yeshua di kayu salib, perhatikan Bapak Ibu, hal itu tidak bisa dapat dilakukan oleh korban binatang. Makanya di zaman perjanjian lama, mengapa darah binatang itu nggak bisa mengembalikan saudara meterai kepemilikan Bapa Yahweh yang telah dirusak melalui perkawinan campur itu? Ya karena memang tidak bisa darah binatang melakukan hal itu. Hanya bisa dilakukan oleh Elohim sendiri. Bapa Yahweh sendiri harus bermanifestasi menjadi manusia. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya banyak sekali menerima juga WhatsApp
Orang-orang yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh tapi nggak percaya bahwa Yeshua itu adalah satu dengan Bapa. Ada ayat yang berkata begini saudara, bahwa kalau kamu nggak percaya akulah dia. Yeshua bilang, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Karena Yeshua yang menebus di kayu salib bukan hanya menebus dosa, tetapi apa yang Yeshua lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, itu bukan saja menghapuskan dosa, tetapi mengembalikan meterai kepemilikan Bapa Yahweh yang telah dirusak oleh Satan. Ya, makanya Bapak Ibu kan di dalam channel ini saya pernah bahas dari dahulu. Kita harus berjaga-jaga bahwa di dalam darah kita manusia itu punya meterai Elohim. Lewat kematian Yeshua di kayu salib, barang siapa yang percaya kepadanya dan memberikan hidupnya untuk dibaptis, menerima dia sebagai juru selamat, maka dia ada meterai. Makanya baptisan itu adalah sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Kalau engkau berkata engkau percaya, bertobat, mengaku Yeshua sebagai Elohim, juru selamat, engkau harus dibaptis di dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh. Karena itu untuk memeteraikan engkau menjadi milik kepunyaannya Elohim. Nah, kalau kita sudah punya milik, sudah jadi milik kepunyaan Bapa Yahweh, maka kita akan diluputkan dari peristiwa sangkakala kelima ini. Ya. Ya, memang betul mempelai Hamasiah. Nggak ada yang bisa memeteraikan. Binatang, manusia nggak bisa, hanya Yeshua. Karena tujuan daripada Yeshua mati kayu salib itu bukan hanya mengampuni dosa, tetapi mengembalikan keserupaan kita dengan Elohim. Karena tadinya kita ini diciptakan serupa, segambar, secitra dengan Bapa Yahweh. Tetapi melalui perkawinan campur ini, malaikat jatuh yang kawin dengan manusia, maka keserupaan kita dengan Bapa Yahweh itu akhirnya dirusak oleh iblis. Karena iblis tahu bahwa kalau kita tidak memiliki meterai Elohim, kita nggak bisa selamat. Nah, jadi saya kembali lagi Bapak Ibu ya. Kita ini adalah milik kepunyaan yang dimeteraikan dan diberikan satu jaminan melalui Ruach HaKodes di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Yeshua, bertobat dari dosa-dosa kita, tidak cukup kita harus juga dibaptis ke dalam nama Yeshua HaMashiach, begitu. Hari-hari ini saya banyak membaptis orang, saudara. Ya, walaupun orang-orang tersebut nggak ikut dalam persekutuan kami, karena lokasinya jauh, ya. Dan saya pergi ke beberapa kota untuk membaptis orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena perintah dari Yeshua HaMashiach, amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Jadi ada perintah untuk pergi. Makanya Bapak Ibu, saya bukan mau menyalahkan orang, tetapi dalam hal pemeteraian itu sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara bisa, saudara bayar harga untuk pergi ke tempat hamba Elohim yang bisa membaptis kamu. Tapi kalau orang ini, dia mungkin gak punya biaya atau dia punya banyak kendala, berdoalah supaya ada hamba Elohim yang diutus ke tempatmu. Makanya Bapak Ibu, beberapa orang yang meminta kepada saya untuk dibaptis secara online, saya tolak semua. Mengapa? Saya suruh mereka berdoa. Dan terbukti bahwa memang Bapa Yahweh akhirnya memerintahkan hambanya untuk membaptis secara langsung. Karena itu berbicara pemeteraian. Pemeteraian itu satu yang kudus, satu yang sakral. Namanya benar, saudara baptis dengan dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes. Caranya salah, ya. Gak bisa saudara, nama benar, caranya juga harus benar. Ya, bahkan ada yang bertobat saya layani, orang-orang yang dimeteraikan dengan darah manusia. Saya bilang harus kembali kepada pertobatan. Hanya Yeshua HaMashiach yang dapat mengembalikan kita kepada citra Bapa Yahweh yang sesungguhnya lewat darahnya. Gak ada darah lain Bapak Ibu. Ya. Saudara mau bilang apapun, pokoknya hanya Yeshua yang bisa melakukannya. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara ada di lokasi yang tidak terjangkau untuk dibaptis, saudara jangan buru-buru langsung dibaptis online. Berdoa minta kepada Bapa Yahweh.
Bapak Yahweh bilang dia akan memberikan kepada anak-anaknya. Apalagi kerinduan saudara itu adalah kerinduan yang sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Gak mungkin Bapak Yahweh tidak akan mendengar permintaan saudara. Ya. Bukan Abraham ya, Ibu Lilis, tetapi Musa dan Elia. Bukan Abraham, Musa. Yang saya maksudkan itu Musa. Dua orang yang berdiri di hadapan Elohim semesta alam itu Musa dan Elia. Nanti baca ayatnya, ada kan? Waktu Yesua berubah di atas bukit itu, ada Musa dan Elia yang berdiri di hadapannya. Dua orang ini adalah pohon zaitun, orang Israel asli. Bukan Abraham maksudnya ya. Tetapi di situ adalah Elia dan Musa. Lalu Bapak Ibu boleh baca Wahyu pasal 11. Dua saksi ini melakukan mujizat. Mujizatnya itu yang pertama menurunkan api dari langit. Itu Elia. Karena Elia yang pernah melakukannya, betul? Lalu yang kedua, saksi yang kedua ini dia merubah air menjadi darah. Itu siapa yang melakukannya? Moshe atau Musa. Nah, maka saya punya keyakinan mengapa sangat kuat kepada dua saksi ini. Karena yang pertama, mereka itu dua orang ini adalah dari pohon zaitun, orang Israel asli. Ya. Moshe dikatakan tidak ditemukan kuburnya, Bu Lilis. Jadi sampai hari ini misteri. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel, saudara silakan cek. Saya sudah berdiri di Gunung Nebo itu, nggak ada kuburan Moshe di sana. Jadi Moshe pun masih pertanyaan, tanda tanya apakah Moshe itu mati atau tidak. Karena sampai sekarang tidak ada kuburnya. Kalau Harun itu ada, saya lihat di atas gunung apa itu, Hur yang ada di Yordania. Itu perjalanan naik dengan keledai itu 3 jam, lalu dilanjut dengan jalan kaki 1 jam. Itu ada kuburnya Harun di puncak gunung itu. Tapi kalau Moshe itu tidak ditulis bahwa dia itu ada kuburnya. Sampai sekarang pun nggak ada kuburnya di Israel. Jadi itu tanda tanya Bapak Ibu. Ya. Banyak rahasia yang memang belum disingkap. Tetapi dua orang ini, yang pertama sudah memenuhi kriteria, yaitu pohon zaitun asli. Oke? Yang kedua, yang berdiri di hadapan Elohim semesta alam, mereka berdua yang berdiri di hadapan Yesua HaMasyiah waktu di dalam Yesua berubah di atas bukit itu. Lalu yang ketiga, tandanya dari mujizat yang mereka lakukan, menurunkan api dan mengubah air menjadi darah, itu Moshe dan Elia. Ya, kalau saudara bilang Henokh bukan pohon zaitun, karena di zaman Henokh belum ada Israel, walaupun dia diangkat. Jadi kita harus berhati-hati di dalam kita menyingkapi sesuatu kalau nggak ada dasar ayatnya. Ada yang bilang juga malaikat Gabriel dan Mikael. Saudara baca Wahyu 11. Kedua saksi ini mati. Kalau malaikat nggak bisa mati, saudara. Jadi itu juga teori itu juga gugur ya. Jadi saudara kita harus berhati-hati. Oke, saya lanjut. Pertanyaannya saudara malam hari ini, apakah meterai kepemilikan dari Elohim Yahweh itu bisa hilang? Saya jawab ya. Meterai Elohim itu bisa hilang. Bisa Bapak Ibu. Sangat bisa. Makanya ada ayat yang berkata, pegang mahkotamu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena meterai ini bisa hilang. Nah, dengan cara bagaimana seseorang akan kehilangan meterainya, ya? Kita akan lihat dulu Wahyu 3 ayat 11, ya. Ayat ini yang menjadi dasar bagi saya, Bapak Ibu, mau mengatakan kepada saudara semua bahwa meterai Elohim di dalam Yesua HaMasyiah yang diberikan kepada kita dan diberikan dengan janji satu jaminan melalui Ruach HaKodes itu bisa hilang karena ayat ini. Ada Wahyu 3 ayat yang ke-11. Coba dibaca. Wahyu 3 ayat 11. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang kau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kenapa disuruh pegang kuat-kuat, saudara? Berarti ada yang berusaha untuk mengambil mahkota. Saudara lihat, mahkota itu berbicara apa? Kehidupan. Kalau seseorang itu dimeteraikan oleh Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah
dia menerima meterai itu, maka dia memperoleh satu jaminan, yaitu hidup yang kekal. Makanya Yeshua bilang, kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku, aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Dia tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Tetapi dalam Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, pegang kuat apa yang engkau miliki. Apa yang kita miliki, saudara? Meterai kepemilikan daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Hari-hari ini banyak sekali orang yang menentang Yeshua itu sebagai Elohim. Mereka percaya Yeshua itu hanya sebagai utusan. Yeshua itu bukan Tuhan, bukan Elohim. Tapi mereka percaya Bapa Yahweh. Apa bedanya dengan orang Kedar, Muslim? Apa bedanya dengan saksi Yehova? Apa bedanya dengan orang Yudaisme yang percaya Yesus itu hanya manusia biasa? Saudara, hati-hati. Yang memberikan kita mahkota kehidupan itu siapa? Yeshua. Makanya Yesus bilang tidak ada jalan lain menuju Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau saudara menolak Yeshua, saudara nggak punya meterai. Bagaimana saudara akan diluputkan dari masa itu ketika binatang-binatang ini keluar dari jurang Abisos? Saudara perhatikan, siksaannya nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Ya, ya benar Pak Yones, Ulangan 34 ayat 5-6. Tidak diketahui kuburnya di mana. Padahal kan Yosua di situ ikut sama Moshe di gunung itu. Tapi dia nggak lihat dan nggak ada saksinya. Sampai hari ini nggak ada kuburan Moshe. Jadi kita nggak tahu, saudara. Ya mungkin ada yang bertanya, kenapa malaikat Mikael ya berseteru terhadap mayat Musa, ya kan? Berseteru terhadap mayatnya Musa, katanya di dalam ayat itu. Apakah Musa mati? Sampai dibilang berseteru lewat mengenai mayatnya Musa. Yang bicara ini siapa? Ya, salah satu murid Yeshua yang dapatkan pewahyuan, betul? Tapi apakah itu benar Musa mati? Yang mereka perebutkan tubuhnya Moshe? Karena sampai hari ini di Israel itu nggak ada semua orang saudara yang mati. Abraham, siapapun dia, Daud, semuanya ada kuburannya di sana. Moshe satu-satunya nggak ada kuburnya. Ya, jadi nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Apakah ya terjemahan dalam kitab suci kita kurang tepat menjelaskan tentang mengenai memperebutkan mayat Moshe, ataukah hanya tubuhnya yang diperebutkan? Karena sampai hari ini nggak ada kuburannya Moshe di Israel, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali lagi kepada pokok pembahasan kita, bahwa Yeshua bilang pegang erat-erat, pegang kuat apa yang kau miliki, agar tidak seorang pun dapat mengambil mahkotamu. Nah, Bapak Ibu, saya katakan bahwa meterai itu bisa hilang. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, Wahyu 14 ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-11. Ya, memang Moshe itu ada satu yang spesial ya, karena diperebutkan. Oke, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-11, silakan dibaca. Wahyu 14 ayat 11. Dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya, dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Kenapa orang akhirnya dihukum, saudara? Menerima mereka minum cawan murka, ya, asap siksaan membumbung selama-lamanya, menyiksa mereka. Karena mereka apa, saudara? Menyembah binatang buas dan ikonnya, dan menerima tanda namanya, bilangan 666. Nah, jadi seseorang itu bisa kehilangan meterai Elohim kalau yang pertama mereka menerima tanda binatang 666, anti Hamasiah. Itu meterai kepemilikan bisa hilang, saudara. Makanya saya pernah sampaikan kepada saudara ya, di seminar kota-kota, saya nggak bisa bahas terlalu detail di YouTube, karena itu pasti akan di take down videonya. Tapi ada beberapa yang saya sudah kirim
materi seminarnya. Kalau Bapak Ibu juga mau nanti boleh WhatsApp nomor yang ada, nanti saya akan kirim materinya supaya saudara baca. Ada rekaman suara juga di situ. Karena nggak bisa saudara ya disampaikan di YouTube. Jadi makanya iblis itu berusaha merusak saudara, meterai kepemilikan Bapa Yahweh yang ada di dalam darah saudara. Ya, yang pertama itu melalui makanan. Yang kedua, obat-obatan, farmakia, ya, sihir. Yang ketiga itu lewat atas, chemtrail, yang disemprotkan dari atas, merusak saudara. Tapi ternyata cara-cara itu hanya bisa membunuh secara tubuh. Tapi untuk menghilangkan meterai itu nggak cukup cuman itu. Maka iblis punya satu cara yang jitu, yaitu memodifikasi DNA-nya manusia. Untuk apa? Supaya meterai kepemilikan Elohim dihapus dari hidup kita. Lewat apa? Lewat cairan. Makanya nggak main-main Bapak Ibu. Meterai itu akan hilang kalau saudara menyembah, menerima tanda binatang 666. Pertanyaannya, kalau seseorang kehilangan meterai, kalau zaman dahulu malaikat jatuh kawin dengan manusia melahirkan keturunan Nephilim, raksasa, Yeshua datang untuk menebus. Sehingga meterai yang rusak itu akhirnya diperbaiki, dikembalikan kepada keadaan yang semula, yaitu serupa, secitra, segambar. Sekalipun tubuh kita ini pada akhirnya akan binasa, mati saudara. Debu kembali kepada debu. Ya, seperti pada minggu lalu saya sudah menguburkan saudara yang terkasih kita, Bapak Antonius Abraham Padoma. Tapi kitab suci bilang berbahagialah mereka yang mati sejak sekarang di dalam Elohim, karena mereka akan mendapatkan upah saat kebangkitan. Nah, jadi salah satu cara Satan menghilangkan tanda meterai Elohim, yaitu namanya Yod He Waw He, itu lewat darah di mana ada nama Yahweh di sana. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, melalui teknologi iblis berusaha membuat seorang percaya kehilangan meterai kepemilikan. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Jangan main-main Bapak Ibu. Ini perkara yang serius. Kita harus punya iman seperti para martir. Iblis berusaha lewat makanan, semuanya disuntik untuk memodifikasi DNA lewat makanan-makanan. Makanya Bapak Ibu lihat, sekarang buah-buahan itu nggak ada lagi, jarang ada yang bijinya, karena dibuat di laboratorium. Daging-dagingnya saudara itu bisa dimodifikasi supaya sepertinya gemuk-gemuk. Ya, saudara lihat, dibuat manusia ketergantungan terhadap obat-obatan supaya saudara bolak-balik ke dokter, cuci darah, minum obat-obat, saudara. Kita harus punya iman untuk benar-benar tubuh, jiwa, roh kita ini dikuasai oleh Bapa Yahweh. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita, saudara harus timbang baik-baik. Entah itu makanan, obat. Saudara, kalau saya sih menyarankan orang kalau saudara sakit jangan pernah saudara konsumsi obat. Betul Bapak Ibu. Mengapa? Karena coba Bapak Ibu perhatikan ya. Waktu saudara pergi ke periksa gitu ya ke dokter, lalu saudara yang memvonis saudara sakit itu siapa? Dokter, ya kan? Analisa dari kedokteran. Lalu saudara diberikan obat untuk, katanya yang untuk menyembuhkan penyakit itu. Sesungguhnya tidak ada satu obat pun yang kimia itu bisa menyembuhkan. Itu hanya meredakan gejala. Gak ada obat di dunia ini bisa menyembuhkan saudara. Yang ada hanya meredakan gejala. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah sistem imun kita yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh secara alami. Saya saksikan kepada saudara sebelum saya lanjut. Ada di berapa hari lalu, 2 hari lalu kalau nggak salah atau kemarin saya lupa ya. Itu saya ditelepon, ada salah satu jemaat yang di persekutuan kami, anaknya itu saudara panas, demam, menggigil. Nah, karena orang tuanya khawatir, memang saya sudah pesan jangan kasih minum obat, berdoa dan percaya kepada Bapa Yahweh.
Nah, karena orang tuanya khawatir, diperiksalah darahnya saudara di laboratorium. Waktu diperiksa, trombosit anak ini tinggal 40-an. Yang bilang trombositnya tinggal 40-an siapa? Mereka, betul? Oh, ini harus dibawa ke rumah sakit. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan kedua orang tuanya telepon saya datang bersama istri, saya doakan. Yang bilang pergi ke rumah sakit itu siapa? Mereka. Supaya apa? Supaya anak itu diinfus, dikasih antibiotik, dikasih obat-obat, betul? Loh, kita mau percaya kepada Bapak Yahweh atau kepada manusia yang memvonis bahwa anak ini trombositnya tinggal 40-an sekian? Bapak Ibu, di situ iman kita akan diuji, betul? Saya berdoa dan anak ini saya bilang kepada kedua orang tuanya, kalau anak ini darahnya trombositnya itu sudah 46, tidak mungkin dia masih main-main. Kita pikir aja secara logika manusia, saudara. Karena Bapak Yahweh berikan kita akal. Karena yang berbicara manusia, belum lagi kalau alatnya itu, ya kayak zaman COVID kan dulu. Kalau saudara orang dinyatakan COVID karena apa? Ya karena diperiksa dengan tes PCR yang memvonis saudara COVID itu PCR. Nah, jadi saudara, jadi kita harus benar-benar waspada. Nah ya, jadi Bapak Ibu, melalui apa yang saudara terima, yaitu meterai, kita punya jaminan perlindungan. Tapi jangan lupa, iblis itu berusaha untuk apa? Merubah meterai itu, menghilangkan meterai itu. Ya, jadi yang pertama ini, meterai itu bisa hilang kalau seseorang itu menerima tanda binatang 666. Ya. Percaya aja kepada Bapak Yahweh. Ya. Orang mau bilang suntik ini, suntik itu. Itu kan yang ngomong manusia. Yang ngomong pun juga mati pada akhirnya. Gak ada yang bisa menahan kedaulatannya Bapak Yahweh kalau dia bilang seseorang mengembuskan nafas, mati. Mati, saudara. Mau saudara mau bagaimanapun, mau bilang vaksin ini vaksin itu pun tetap saja saudara, kalau mati mati. Ya, saudara lihat di Jakarta di zaman COVID, orang gila mana ada yang mati COVID saudara? Nggak ada. Saya punya teman banyak yang kena COVID, yang rata-rata yang meninggal semuanya dari rumah sakit. Nggak ada yang meninggal di rumah saudara. Nah disitulah kita sebagai hamba-hamba Elohim harus jeli berpikir. Nah, iblis berusaha menghilangkan meterai kepemilikan ini. Caranya melalui darah. Hati-hati saudara ya. Yang kedua, bagaimana sebuah meterai itu bisa hilang? Efesus. Ya, yang saya maksud sini, Ibu, siapa ini? Mempelai Hamasia ya. Kalau orang makan obat, itu kan indikasinya ke tubuh, ya, pokoknya belum sampai ke dalam DNA lah. Tapi kalau yang dimasukkan lewat jarum itu langsung ke DNA. Makanya efek orang yang makan obat itu kan sakit pada akhirnya. Tapi DNA-nya belum berubah. Tapi kalau sesuatu yang dimasukkan langsung lewat ke darah, kalau saudara makan obat kan lewat saluran saluran pencernaan, ya kan? Jadi waktu masuk dalam pencernaan lalu diolah oleh tubuh, lalu disebarkan ke tubuh. Tapi belum langsung masuk ke dalam DNA. Kalau DNA itu sesuatu yang bagian yang terdalam daripada darah manusia. Nah, jadi kalau hanya obat belum bisa. Tapi kalau sesuatu yang langsung ditusuk ke dalam, masuk ke dalam darah itu yang harus kita waspadai ya. Nah, oke. Yang kedua, apa yang bisa menyebabkan meterai Elohim hilang? Efesus 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Ya, kita akan dengarkan sama-sama. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin yang pertama saudara lolos.
Saudara bilang, Pak, saya kan nggak menerima. Ya, saya nggak menerima suntik-suntik itulah. Saya nggak menerima lah itu. Oke, tapi yang kedua ini perkara yang serius Bapak Ibu. Dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, Ruah Yahweh Elohim, Ruah HaKodes. Yang olehnya kamu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, oleh Ruah HaKodes, saudara dan saya dimeteraikan. Hingga hari penebusan. Hari penebusan itu penebusan tubuh. Yaitu ketika kita akan di-rapture atau yang mati akan dibangkitkan. Nah, apa yang bisa membuat Ruah HaKodes berduka? Ini saudara, dijelaskan di ayat berikut. Segala kepahitan, amarah, murka, keributan, kata-kata umpatan, bersama dengan segala kejahatan, itu harus dibuang dari hidup kita. Karena hal-hal ini mendatangkan duka kepada Ruah HaKodes. Makanya di dalam ayat ada yang berkata begini saudara, bahwa kalau seseorang menghujat Ruah HaKodes, dosanya tidak dapat diampuni. Sudah paham? Paham mengapa orang menghujat Ruah HaKodes itu tidak dapat diampuni? Orang menghujat itu enggak langsung menghujat. Yang pertama dia mendukakan dulu. Ya, kalau dia enggak bertobat, dia sudah mendukakan Ruah HaKodes, masih dia hidup dalam dosa, masih dia hidup dalam segala kejahatan. Pada akhirnya orang ini bukan cuma mendukakan, tapi dia akan menghujat Ruah HaKodes tanpa dia sadari. Nah, perkara menghujat Ruah HaKodes sangat penting Bapak Ibu. Karena ayat tadi, coba tampilkan lagi. Oleh Ruah HaKodes, saudara dan saya telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Jadi kita jangan mendukakan roh, buang segala kepahitan, buang amarah dan murka, keributan, umpatan bersama dengan kejahatan. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Karena perkara-perkara ini mendatangkan duka kepada Ruah HaKodes yang memeteraikan saudara dan saya. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak mau berubah, kita masih hidup di dalam kejahatan, dosa, dan segala amarah kepahitan, murka, keributan, umpatan, maka saudara akan jatuh ke dalam dosa penghujatan nantinya kepada Ruah HaKodes. Nah ini, jadi meterai itu bisa hilang Bapak Ibu. Hilangnya kenapa? Menghujat Ruah HaKodes, dosa yang tidak dapat diampuni. Oke, saya jawab lagi yang ada di YouTube. Berarti sudah tidak ada kesempatan rapture bagi yang sudah menerima tanda binatang. Ya, saya jawab iya Pak Jaya. Kenapa? Saudara boleh baca kitab suci dalam Wahyu. Tidak ada satu ayat pun berkata kalau seorang menerima tanda binatang itu dia boleh dibaharui kembali kalau dia bertobat. Gak ada ayatnya. Karena di dalam Ibrani ditulis Yeshua satu kali berkorban, korban yang sempurna. Kalau seorang dengan sengaja berbuat dosa, kembali menghilangkan nama Yahweh di dalam darahnya, maka tidak ada lagi korban penebusan untuk mengembalikan nama Yod-Heh-Wah-Weh di dalam darah itu. Saudara mau perjamuan kudus setiap hari, saudara mau baptis ulang, mau apapun itu nggak ada ayatnya. Itu tinggal hanya inisiatif manusia aja. Ada juga yang pernah bilang sama saya, Pak, minum kelapa. Ya mungkin untuk mendetoks racunnya bisa, ya bisa aja. Tapi apakah nama meterai itu bisa kembali? Oh, nggak bisa saudara. Karena hanya itu bisa dilakukan oleh Yeshua dan dia sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Makanya kenapa dalam Hosea dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan, kurang baca firman. Ya, jadi Bapak Ibu saya nggak bilang orang yang sudah disuntik itu nggak rapture. Tapi kalau dia menerima tanda binatang 666, pasti binasa. Karena saya pernah jelaskan ya, ada 1-2 orang yang bercakap langsung dengan saya jelaskan. Karena mereka juga pakai sistem licik. 10 diisi 10 dari 10 itu cairan itu
7-nya dia isi, 3-nya dia kasih kosong, placebo. Supaya apa? Kalau terjadi kematian-kematian mendadak, jangan dia disalahin, begitu. Iblis itu apa saudara? Licik. Ya kan? Iblis itu licik, Satan itu licik. Maka kita harus apa? Berhati-hati, saudara. Ya, saya tidak pernah menyarankan orang kalau sakit dia minum obat. Saudara harus berdoa, percaya kepada Bapa Yahweh. Terbukti ada jemaat di sini, anaknya yang tadi saya bilang itu ya. Trombositnya katanya kurang. Tapi apa saudara? Hari ini sudah sehat lagi. Jadi manusia yang memvonis, saudara mau percaya manusia atau mau percaya Bapa Yahweh? Nah, ya, jadi kalau orang menerima tanda binatang sudah pasti selesai. Permasalahannya apakah dia terima tanda binatang lewat disuntik-suntik itu? Ya, nggak ada yang tahu. Makanya kita harus berjaga-jaga. Jangan kita mencobai Bapa Yahweh. Kalau saudara tahu itu berbahaya, jangan coba-coba. Saya nggak bilang kalau orang suntik itu nggak rapture, bukan itu maksud saya. Karena iblis berusaha untuk supaya orang itu menerima tanda binatang dan dia pakai segala macam cara, Bapak Ibu. Saya sudah jabarkan kan waktu tadi sama saudara. Mau lewat makanan, lewat udara, lewat semua. Terakhir itu yang paling ampuh itu lewat langsung ke dalam darah. Makanya kenapa kita harus berhikmat? Kenapa kita nggak boleh kurang pengetahuan? Supaya kita nggak binasa pada akhirnya, saudara. Ya, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah terlanjur, ya saudara harus berdoa kepada Bapa Yahweh. Semoga apa yang kamu terima itu kosong isinya. Karena saya punya satu keyakinan begini. Kalau seseorang dipilih oleh Bapa Yahweh, nggak mungkin Bapa Yahweh akan membiarkan orang itu terjerumus ke dalam kesesatannya sehingga dia menerima tanda binatang 666. Nggak mungkin. Kalau orang itu sudah dipilih, pasti dia akan digerakkan oleh Ruah Yahweh Elohim menuntun dia supaya dia berhati-hati. Dia akan diluputkan dari menerima tanda binatang itu, ya. Walaupun dia hamba Elohim, ya kan di hadapan Bapa Yahweh sama. Kalau sudah urusan iman ini saudara semua sama. Kalau soal kepercayaan memang beda, kan Bapak Yahweh percayakan kepada pemimpin. Makanya dalam Matius 7 kan jelas, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan kan akan masuk ke dalam kerajaan Samaim. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapak Yahweh. Apa itu kehendak Bapak Yahweh? Berjaga-jaga. Pegang mahkotamu, kerjakan keselamatan. Jelas semua ayatnya. Itu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, bukan orang yang konyol, yang pokoknya mencobai Bapak Yahweh. Yang penting Bapak Yahweh tahu hati saya lah. Pokoknya setelah saya mau ini, saya mau itu, yang penting Bapak Yahweh tahu hati saya. Ini kan orang bodoh saudara kayak begini. Jangan saudara paksa Bapak Yahweh memahami kebodohan kita, saudara. Kita itu dikasih Ruach HaKodes, dikasih hikmat oleh Bapak Yahweh untuk menimbang segala perkara. Makanya kan perintah Bapak Yahweh kepada Moshe dan juga Yosua yang melanjutkannya. Perkatakan firman ini, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau saudara nggak pernah baca firman tentang tanda binatang, saudara nggak pernah baca firman tentang kebinasaan, saudara nggak pernah baca firman tentang bagaimana meterai Elohim itu akan dibuat oleh Satan supaya hilang dalam hidupmu, ya bagaimana kita mau bertindak hati-hati, saudara? Nah itulah hikmat. Maka malam hari ini saya mau bilang, mari kita berdoa minta hikmat. Jangan sampai kita ditipu oleh Satan. Cukup Hawa aja ditipu. Ya, anak-anak Bapak Yahweh jangan sampai masuk dalam jebakan perangkap burung. Ya. Nah, oke, hal yang kedua ini adalah mendukakan Ruach HaKodes. Ini menghilangkan meterai Bapak Yahweh. Sehingga apa saudara? Akhirnya orang yang menghujat Ruach HaKodes itu tidak diampuni, berdosa kekal. Ya kalau bicara nggak diampuni berarti nggak masuk Samaim, nggak akan dirapture saudara kalau orang menghujat Ruach HaKodes. Maka tadi ada perintah di situ, buang kepahitan, amarah, murka. Saudara hati-hati kalau kita punya kemarahan, kepahitan, murka, kejahatan, umpatan itu kata-kata yang kayak maki-maki orang.
Ada di Facebook, saudara. Penyembah Bapak Yahweh, tapi kalau ngatain-ngatain orang tuh ngumpat-ngumpat orangnya, aduh mengerikan sekali, saudara. Itu bisa menghujat Ruach HaKodes satu saat. Kalau kita nggak bereskan masalah itu, Bapak Ibu. Jadi tidak semudah itu. Kita akan diangkat di rapture tuh tidak mudah. Kita harus sempurna. Yang pertama, jangan terima tanda binatang. Itu sudah pasti. Jangan saudara mencobai Bapak. Yang kedua, jangan dukakan Ruach HaKodes. Jangan sampai kita akhirnya menghujat dia. Sama, dosanya nggak diampuni. Nggak rapture, apalagi selamat. Itu nggak bisa. Yesaya 63 ayatnya yang ke-10. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat 10. Namun mereka telah memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, sehingga dia berbalik menjadi musuh mereka, dia berjuang melawan mereka. Saudara lihat, ketika bangsa Israel memberontak, mendukakan Ruach HaKodes, Bapa Yahweh menjadi musuh mereka. Ketika saudara mendukakan dia, maka engkau sedang menjadikan Elohim sebagai musuhmu. Sehingga dia berbalik. Nah ini, kata berbalik berarti kan balik arah. Yang tadinya di pihak mereka, karena mereka mendukakan, akhirnya dia berbalik menjadi musuh mereka. Nah, ya yang tadi saya maksudkan itu, tentang suntikan itu ya, terutama yang bisa, ya ini saya nggak bisa ucapkan di sini ya. Jadi yang bisa membuat meterai Elohim itu hilang, itu aja. Karena kan nggak semua suntikan, dari kecil juga kan bayi-bayi juga disuntik. Tapi yang saya maksudkan ini sejak dari tahun 2020. Teknologi mRNA itu. Karena dari waktu ke waktu teknologi itu kan berkembang. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat, Yesaya 63, kembali lagi ayat 10 tadi. Ketika bangsa Israel memberontak, mendukakan Roh Kudus, Ruach Yahweh Elohim, akhirnya apa saudara? Dia berbalik menjadi musuh mereka. Lalu dia berjuang melawan mereka. Artinya mereka menjadi lawannya Elohim sendiri. Nah, hati-hati saudara, kita mendukakan Ruach HaKodes tanpa sadar tentang kemarahan tadi. Murka, amarah, kepahitan, kata-kata umpatan, segala kejahatan. Yang ada orang kan melanggar Torah, melanggar perintah Bapak Yahweh. Oh, yang penting Bapak Yahweh melihat hati saya. Loh, saudara hati-hati. Saudara tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapan perintah dari Elohim. Saudara sedang membuat hidupmu yang menjadi musuhnya Bapak Yahweh sendiri ketika kita mendukakan dia. Ya, Ruach HaKodes itu bisa didukakan kalau apa? Ya kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Ya, saya nggak bilang percuma orang beriman kepada Bapa Yahweh. Bukan begitu, saudara. Pemikiran kita harus ubah mindset kita. Seorang yang mengenal Bapa Yahweh dalam Yeshua Mesias, dia harus beriman, dia harus punya hikmat, dia harus bertindak hati-hati, berjaga-jaga. Itu yang namanya seorang yang beriman, berhikmat. Jadi kalau saudara bilang, saudara percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mesias, tapi engkau sembarangan hidup, sembarangan terima sesuatu yang masuk dalam tubuhmu, berarti engkau bukan seorang yang berhikmat, bukan seorang yang berjaga-jaga sesuai dengan perintah Yeshua. Ya, jadi nggak salah Hosea pasal 4 ayat 6 katakan, umatku binasa. Umatku, kata, saudara perhatikan loh kata itu, Hosea 4 ayat 6. Umatku, berarti mereka yang beriman kepada Bapa Yahweh. Benar nggak? Umatku, umat kepemilikanku, kata Bapa Yahweh, binasa oleh karena kurang Iya, jadi mau dibilang sia-sia beriman kepada Bapa Yahweh loh ayat tadi. Mereka binasa padahal umatnya Elohim. Beriman kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Bapa Yahweh. Tapi kurang pengetahuan, kurang berjaga-jaga. Binasa akhirnya, saudara. Bukan saya loh yang bilang ya. Umatku, kata Bapa Yahweh. Berarti mereka beriman gak sama Bapa Yahweh? Ya beriman.
Dimeteraikan menjadi miliknya atau tidak? Dimeteraikan. Tapi karena kurang pengetahuan, akhirnya mereka apa saudara? Terima tanda binatang itu. Ya makanya kan saya bilang ya, kita nggak bicara suntik pada umumnya. Karena nggak semua yang suntikan itu ada isinya. Tadi kan saya udah bilang sama saudara. Jusnya itu nggak semua ada isinya. Karena iblis tahu kalau dia pakai langsung semua total, kematian-kematian mendadak itu pasti akan nanti tudingannya ya ke sana. Mereka yang pembuat itu. Iblis ini kan cerdik saudara. Bukan cerdik sih, licik ya. Licik. Jadi dia pakai cara-cara seperti itu untuk mengelabui manusia. Makanya kita harus waspada. Makanya kita harus berjaga-jaga. Saya selalu kasih penggambaran waktu di seminar kota-kota Bapak Ibu yang hadir. Kalau saudara makan sesuatu, minum sesuatu yang sudah tanggal kadaluarsanya lewat, berani nggak saudara mau makan atau minum? Ya nggak berani, orang sudah kadaluarsa sakit perut. Loh ini sesuatu yang cuma katanya, si katanya aman katanya. Kata siapa? Kata mereka. Iya kan? Sudah juga nggak tahu apa isinya. Cuma percaya mereka bilang aman, saudara dimasukin langsung. Nah itu kan orang bodoh. Kalau kita orang berhikmat, berjaga-jaga kepada Bapak Yahweh. Loh makan minum saja saudara. Kita harus waspada, hati-hati. Apalagi sesuatu yang masuk dalam tubuh, dalam darah langsung. Makanya dalam Hosea tadi bilang umatku, umatnya Elohim. Percaya dan beriman kepada Bapak Yahweh. Binasa karena apa? Kurang 1 pengetahuan. Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu.
Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.